Beda dengan Indonesia, saudara-saudara, Malaysia itu punya turnamen Piala Malaysia yang sudah berlangsung sejak sangat lama. Bahkan sebelum Malaysia itu merdeka, sejak masih di zaman Inggris. Sejak kalau nggak salah 1921, dan itu menjadi salah satu turnamen domestik yang tertua di ASEAN. Ada lagi Thailand itu Piala FA itu baru 1974. Kemudian Singapura, Piala Singapura itu 95 kalau nggak salah. Indonesia tidak ada. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita perbincangkan, kita bacotin. Nah, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, objektif, sesuai fakta, bukan klaim. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Tidak ada muatan provokasi, tidak ada menghina. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi hari kali ini kita akan bicara Piala Malaysia. Preview, kira-kira begitulah. Preview Piala Malaysia final. Final Piala Malaysia tanggal 8 Desember antara Johor Darul Taksim dengan Terengganu FC di Stadium Nasional Bukit Jalil kalau tidak salah, saudara-saudara. Dan ini adalah pertandingan besar dua tim terbaik Malaysia saat ini. Terengganu juga salah satu tim yang tampil lumayan di Piala AFC musim ini. Sementara Johor Darul Taksim baru saja menjuarai Piala FA dan Liga Super Malaysia. Ini adalah dua pertandingan yang bagus, dua pertandingan tim besar. Walaupun sebenarnya saya sih berharap finalnya ada Selangor atau Sabah. Tetapi ya sudah, Terengganu tetap tim yang bagus dan saya rasa akan bisa memberikan perlawanan yang bagus. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, akhir pekan ini, akhir minggu ini, tanggal Jumat, kalau nggak salah, Jumat tanggal 8 Desember 2023 ini, di Malaysia itu akan ada final, pertandingan puncak, pertandingan akhir Piala Malaysia 2023. Pertandingan ini secara tradisional, saudara-saudara, pertandingan final Piala Malaysia ini akan menjadi pertandingan penutup musim. Seasonnya Malaysia itu akan berakhir dengan final Piala Malaysia ini. Jadi sebagai puncak dari semua kompetisi, dari semua perlawanan di sepak bola Malaysia selama satu musim 2023. Dan untuk kali ini, saudara-saudara, yang tampil di final adalah Johor Darul Taksim dan Terengganu FC, saudara-saudara. Dua tim besar, dua tim yang secara kualitas permainan juga lumayan bagus, secara materi bagus, secara tradisi juga bagus. Bagi Johor Darul Taksim, kalau dia juara ini berarti akan menjadi gelar ke-9, Piala Malaysia ke-9. Ke-9, sebelumnya mereka sudah 8 kali juara. Sementara bagi Terengganu ini akan menjadi yang ke-7. Sebelumnya mereka juara 6 kali, yang terakhir itu 2018. Sementara Johor Darul Taksim itu juara beruntun 2021, 2022. Dan sekarang mereka mengincar gelar ketiga secara beruntun, saudara-saudara. Sekaligus ini akan menjadi treble winner lagi. Treble winner lagi setelah sebelumnya Johor Darul Taksim itu berhasil menjuarai Liga Super Malaysia untuk ke beruntun yang banyak lah. Dan sebelumnya juga Piala FA Malaysia. Sementara
tentu saja Terengganu berusaha untuk menggagalkan misi daripada Johor Darul Takzim untuk menyapu bersih, menghabiskan semua piala yang diselenggarakan di kompetisi domestik Malaysia musim ini. Taksim ini tampil di final dengan rekor catatan, dengan hasil-hasil yang luar biasa menurut saya, saudara-saudara. Kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Sebut saja ketika mereka mengalahkan Kelantan FC 10-0. Agregatnya jadi 15-1, saudara-saudara. Kelantan FC, saudara. Kemudian mereka juga menyingkirkan Negeri Sembilan dengan agregat 7-1, 3-0 dan 4-1. Wah, luar biasa. Kemudian Perak itu mereka kalahkan dengan agregat 12-2, 4-1 dan 8-1. Secara Terengganu, saudara-saudara, walaupun tidak impresif seperti Johor Darul Takzim, tetap saja mereka juga bermain sangat bagus menurut saya. Lumayan lah ya, bukan lumayan lagi, bagus. Mereka memulainya dengan mengalahkan kalau nggak salah Kuala Lumpur Rovers. Kuala Lumpur Rovers itu agregat 7-0, 4-0 dan 3-0. Kemudian Selangor juga mereka kalahkan, saudara-saudara. Bayangkan Selangor yang tim yang sesama tim kuat, sesama tim tangguh, itu juga mereka kalahkan dengan agregat kalau nggak salah 3-1. 2-0 dan 1-1 waktu away. Kemudian terakhir itu sebelum mereka tampil di final melawan Johor Darul Takzim ini, Terengganu itu mengalahkan Kuala Lumpur City. Kuala Lumpur City kalau saudara-saudara ingat adalah finalis Piala AFC musim lalu. Dan itu mereka kalahkan dengan agregat 4-2, saudara-saudara. 2-1 dan 2-1. Jadi ini dua tim yang memang tampil di final Piala Malaysia 2023 ini menurut saya, menurut pengamatan komentator gadungan ini ya memang layak dan pantas untuk berada di final, di perlawanan akhir, di pertandingan puncak, di final, di pertandingan penutup Liga Kompetisi Malaysia 2023. Karena Piala Malaysia ini bergengsi, saudara-saudara, bergengsi di Malaysia dan mungkin juga di Asia Tenggara karena tidak ada kompetisi sejenis yang berlangsung sudah sangat lama. Dan saya yakin pasti baik Johor Darul Takzim maupun Terengganu FC ini akan berusaha sekuat tenaga, akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemenangan. Menurut saya, saudara-saudara, menurut saya Terengganu itu pasti akan bermain dengan sekuat tenaga, dengan habis-habisan. Karena begini, karena dengan menjuarai Piala Malaysia ini akan mengembalikan marwah, harkat dan martabat mereka. Karena kan di klasemen Liga Super Malaysia musim ini kan mereka ada mereka gagal di posisi runner up, peringkat 3. Pokoknya mereka ada di bawah lah, di papan tengah, di middle class, agak sedikit ke atas. Sementara Johor Darul Takzim adalah juara. Jadi apapun pasti mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Itu sudah pasti, saudara. Saya yakin akan ada strategi khusus untuk menganalisis kekuatan Johor Darul Takzim yang dilakukan oleh Terengganu. Sebaliknya, Johor Darul Takzim tentu saja ingin melanjutkan rekor-rekor yang sudah mereka hasilkan sepanjang musim ini. Rekor kemenangan, rekor tidak pernah kalah beruntun, rekor treble winners juga mereka ingin mengincar itu. Apalagi mereka kan baru saja gagal kandas, apa istilahnya, tidak bisa berbicara banyak di Liga Champion Asia. Tentu saja salah satu upaya untuk mengembalikan membuat mereka gembira, membuat fans senang itu ya dengan menjuarai Piala Malaysia. Dengan menjadi juara Piala, apalagi ini akan menjadi Piala Malaysia yang ke-9 dan yang ketiga secara beruntun yang dihasilkan Johor Darul Takzim. Sudah pasti. Dan kalau masalah dukungan fans, dukungan penyokong itu ya saya rasa sudah pasti akan komposisinya di Stadium Nasional Bukit Jalil itu pasti akan 50-50 lah, saudara-saudara. Itu sudah pasti akan 50-50. Jumlah penontonnya itu pasti akan sama. Jadi yang paling penting sekarang adalah bermain sebaik-baiknya, sebagus-bagus. Apalagi ini kan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Setelah kalau nggak salah musim lalu tidak diselenggarakan di Bukit Jalil karena sedang renovasi ya, saudara. Jadi ini memang menjadi kesempatan yang bagus buat Johor Darul Takzim maupun Terengganu untuk bertanding habis-habisan memenangkan pertandingan, saudara. Buat
membuat saya menarik untuk membahas Piala Malaysia ini adalah saudara-saudara. Selain tentu saja keberadaan Johor Darul Taksim dan Terengganu di final musim ini, saudara-saudara. Kalau yang cukup unik bagi saya, menarik dan ini layak kita perhatikan adalah usia. Usia Piala Malaysia ini yang sudah sangat tua. Dia digelar 1921, saudara-saudara. Jauh sebelum Malaysia merdeka. Bahkan itu berarti kan itu di eranya Inggris. Wow, di era ketika Malaysia masih menjadi koloni Inggris, masih dijajah Inggris. Jadi itu sangat lama dan yang membuat saya salut adalah respect adalah Malaysia mampu mempertahankan itu. Mampu mempertahankan warisan masa lalu yang ya bukan hanya 10 tahun, 20 tahun aja sudah berpuluh-puluh tahun. Bayangin sejak 1921. Sekarang 2023. Udah berapa tahun tuh? 100 tahun lebih, saudara-saudara. Sesuatu yang saya rasa tidak mudah, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak mudah mempertahankan sebuah warisan. Apalagi ini adalah warisan kolonial. Biasanya di banyak negara itu, di banyak negara yang pernah menjadi koloni itu, seperti Indonesia, seperti Filipina, seperti mana-mana pun itu juga, warisan kolonial itu selalu berusaha untuk dihilangkan, selalu untuk dihapus. Tetapi yang terjadi ini justru dilestarikan, dipertahankan, dan ini menyebabkan Piala Malaysia ini sudah berlangsung sangat lama. Dan walaupun kepengurusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu berganti, tetap aja Piala Malaysia dipertahankan. Level liga itu berganti. Status Liga Super, Liga Perdana, Liga apalagi lah, Liga dulu ada Liga Malaysia, macam-macam itu berubah-ubah, tetapi Piala Malaysia tidak, tetap konsisten. Baik nama maupun brandnya itu tetap sama, penyelenggaraannya juga tetap sama, waktunya tetap diselenggarakan tetap sama, tahunnya juga tetap sama. Jadi ini menurut saya yang unik, yang memang harus dipelajari, harus diikuti dicontoh oleh negara-negara lain, setidaknya di Asia Tenggara, saudara. Negara lain, saudara-saudara, khususnya di negara-negara ASEAN, kompetisi sejenis yang usianya sudah sangat lama, sudah sangat tua, bahkan sudah jauh sebelum kemerdekaan Malaysia itu tidak banyak, saudara-saudara. Ya mungkin saja tidak ada. Saya belum menemukan itu di Asia Tenggara ya. Kalau di luar negeri itu banyak, kayak misalnya Piala FA di Inggris itu kan sudah lama sekali, piala tertua di dunia. Kemudian Piala Raja, Copa del Rey di Spanyol itu juga sudah lama, sudah berganti nama. Piala Raja, Piala Franco, Piala macam-macam lah. Itu sudah berlangsung cukup lama dan sangat bergengsi. Kemudian di Belanda juga, di mana-mana lah, di Argentina, di Brasil juga ada. Tetapi yang di Asia Tenggara, di ASEAN khususnya, kita bicara dalam konteks Asia. Bahkan di Asia, Jepang itu aja Piala Emperor itu juga belum lama, saudara-saudara. Di Korea Selatan, apalagi di Arab Saudi, di Iran itu juga. Ya, saya rasa padanannya susah mencari. Di Asia Tenggara ini ya, saudara-saudara, setahu saya kompetisi yang piala sejenis piala domestik, cup competition seperti ini yang sudah cukup lama itu seperti di Thailand itu ada Piala FA Thailand itu kalau nggak salah 1974 dan terus bergulirkan, walaupun kemudian mereka juga punya yang namanya League Cup, Piala Liga Thailand. Piala Liga Thailand itu jauh lebih mudah daripada Piala FA Thailand. Kemudian di mana lagi ya? Di Singapura itu ada Piala Singapura. Itu kalau nggak salah mungkin usianya sekitar 20-an tahun, 25, 20, mungkin kalau nggak salah ya, kalau nggak seingat saya itu 1995. Piala Singapura ini ya sebenarnya mengikuti jejak Piala Malaysia ya, karena wajar lah Singapura dulu bagian dari Malaysia dan Liga Singapura, klub di Singapura itu dulu juga ikut di kompetisi Malaysia. Jadi itu dua itu yang saya rasa cukup ada padanannya lah, saudara-saudara. Walaupun tidak setua, tidak seperti Piala Malaysia yang benar-benar sudah berusia 100 tahun lebih. Bagaimana dengan Indonesia, saudara-saudara? Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia itu tidak ada, saudara-saudara. Ini fair aja, jujur. Kita tidak asal mengklaim, tidak mencari kebenaran, tetapi kita mengajukan sebuah fakta. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada kompetisi, turnamen, cup competition sejenis Piala Malaysia yang digelar. Jangankan bicara faktor usia.
Yang untuk terbaru aja tidak ada. Indonesia pernah punya beberapa turnamen seperti ini. Misalnya Piala Indonesia. Kemudian Copa Indonesia. Dulu kita ada namanya Copa Indonesia. Piala Indonesia juga ada. Kemudian ada Piala Presiden. Kemudian ada Piala Menpora. Tetapi itu usianya seumur jagung lah istilahnya. Jadi pendek sekali dan tidak konsisten. Tidak konsisten digelar karena ya saya nggak tahu apakah itu terkait dengan kepentingan. Tetapi sebagian besar adalah karena faktor finansial. Tidak ada sponsor. Kemudian pengaturan jadwal yang tidak bagus dari PSSI, dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dari operator liga. Sehingga kompetisi seperti Piala Indonesia, Piala Presiden, Piala apalagi Piala Menpora, Copa Indonesia itu hanya berlangsung pendek saja. Dulu di zaman Galatama kita juga punya Piala Liga. Di zaman perserikatan itu ada perserikatan. Nah, itu dulu amatir sistemnya. Kalau perserikatan itu sudah lama sekali. Sudah lama sekali, tetapi itu kan perserikatan. Hanya semacam turnamen amatir. Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, perserikatan itu ya hampir mirip dengan Piala Malaysia. Sudah lama sekali digelar sejak sebelum Indonesia merdeka. Tapi kemudian perserikatan itu diganti, digabungkan dengan Galatama, Liga Sepak Bola Utama menjadi Liga Indonesia tahun 1994 dan sekarang perserikatan itu tidak digelar lagi, tetapi klub-klubnya masih eksis. Nah, itu yang membedakan dengan Liga Malaysia. Dengan liga di Malaysia, dan sampai saat ini tidak ada lagi Piala Indonesia, Piala apa, dan saya nggak tahu ya, selalu saja rencananya ada setiap pengurusan Erick Thohir sudah membahas itu, tetapi sampai sekarang juga belum ada. Mungkin musim depan, saudara-saudara. Saudara, kita juga harus jujur mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan konsisten menggelar Piala Malaysia sejak 1921 itu sesuatu yang memang bagus dan memang sesuatu yang harus kita contoh. Harus menjadi inspirasi di negara-negara tetangga Malaysia. Ya setidaknya di kawasan Asia Tenggara lah. Kita nggak usah perlu malu, saudara-saudara. Nggak usah sombong, gengsi. Nggak usah. Santai saja. Kalau memang ada yang bagus dari negara tetangga dan itu membawa kemaslahatan umat, membawa kebaikan buat sepak bola, itu ya harus kita contoh, kita lanjutkan, kita tiru. Dan Piala Malaysia ini untuk menggelar dalam jangka waktu yang sangat panjang itu tidak mudah, saudara-saudara. 100 tahun, bayangan. Sekali lagi saya ingin mengatakan, bayangkan 100 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Berarti itu kan sudah ada pergantian berbanyak sekali generasi. Berganti berbagai ketua umumnya, presidennya FAM itu sudah berganti berkali-kali. Tetapi Piala Malaysia tetap aja bergulir. Dan sponsor tetap aja ada. Walaupun sponsor ada, saudara-saudara, yang menarik, yang menurut saya salut dan layak dipertahankan adalah title name-nya itu, brand-nya itu tidak berubah, tetap saja Piala Malaysia. Beda dengan Indonesia. Dulu ketika Indonesia menggelar Piala Indonesia, ketika ada sponsor masuk, diganti menjadi Copa Ji Samsu, Copa Indonesia. Ketika ada Krating Deng masuk, menjadi Piala Krating Deng. Ketika ada apa masuk, diganti menjadi kayak begitu. Jadi itu menunjukkan apa ya level kualitasnya tidak terlalu bagus. Beda dengan Piala Malaysia yang memang brandnya sudah melekat. Piala Malaysia walaupun ada sponsorshipnya berganti-ganti, kadang ada sponsorship, kadang tidak ada sponsor, tetapi mereka tetap menggunakan itu sebagai Piala Malaysia karena ya faktor tradisi itu memang ya selayaknya dipertahankan walaupun tidak mutlak. Apalagi ini sudah diselenggarakan sejak sangat lama, sejak sebelum Malaysia merdeka, dan merupakan bagian dari warisan sejarah sepak bola di Semenanjung Malaya, saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala Malaysia. Kita sempat membahas tadi tentang sejarah Piala Malaysia, tentang tim-tim yang pernah menjuarai Piala Malaysia, tentang pertandingan final yang akan segera diselenggarakan nanti tanggal 8 Desember 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil antara Johor Darul Taksim dengan Terengganu FC. Ini akan menjadi pertandingan. Nah, dua tim yang bersaing ketat, akan menjadi satu pertandingan yang bagus. Terengganu tentu saja ingin mematahkan dominasi Johor Darul Taksim. Dia ingin membuat
angin berjuang. Saya yakin dia akan melawan, memberikan perlawanan sengit supaya Johor Darul Taksim tidak treble winners lagi, saudara-saudara. Tidak menyapu bersih semua piala yang disediakan di kompetisi dalam negeri Malaysia. Dan ini akan menjadi gelar pertama Terengganu setelah lama sekali, saudara-saudara. Dan bagi Johor ya tentu saja diunggulkan, saudara-saudara. Johor lebih diunggulkan, mereka dianggap punya kelayakan untuk memenangkan pertandingan ini. Tetapi saudara-saudara, sepak bola bukan matematika, segala hal bisa terjadi. Dan saya rasa ini pertandingan menarik, saudara-saudara. Ya sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!